Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ignatius Reza Rando, NIM 2020720030. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip apakah yang mendasari PKR. Nah, PKR itu yang biasa kita kenal dengan pembelajaran keras rangkap. Merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang harus dikuasai guru sekolah dasar. Sebagai salah satu pembelajaran, PKR juga mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum. Misalnya prinsip kemampuan individual murid yang harus kita perhatikan. Contohnya yang pertama itu kita harus memberikan motivasi kepada siswa. Belajar hanya akan terjadi jika murid-muridnya aktif. Nah, di sini bagaimana cara guru harus mengaktifkan siswanya agar dalam kondisi pembelajaran itu menyenangkan. Nah, dalam PKR ini tentu ada berkaitannya dengan strategi belajar mengajar yang kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, tapi teman-teman, di sini kita akan di samping prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, ternyata PKR itu juga mempunyai prinsip tersendiri, teman-teman. Nah, untuk mengetahui, ayo simak berikut. Yang pertama itu ada keserempakan kegiatan pembelajaran. Nah, di mana keserempakan ini guru harus menghadapi 2 kelas atau lebih secara bersama. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah pembelajaran terjadi secara bersama atau serempak. Kegiatan yang terjadi secara serempak ini harus bermutu dan bermakna. Artinya kegiatan ini memiliki tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola secara benar. Dengan demikian, jika ada kegiatan yang dikerjakan murid untuk mengisi kekosongan, pembelajaran yang demikian itu bukan prinsip dari PKR itu sendiri. Kedua, ada kadar waktu keaktifan akademik atau WKA. Selama berlangsungnya PKR, semua murid harus secara aktif menghayati pembelajaran yang bermakna, baik yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum maupun tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang seperti berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Oleh karena itu, PKR tidak memberikan toleransi karena banyaknya WKA yang hilang karena banyaknya guru yang tidak terampil dalam mengelola PKR ini. Yang ketiga, ada kontak psikologi guru dan siswa yang berkelanjutan. Dalam PKR ini, bagaimana kita seorang guru harus berusaha, bagaimana caranya agar murid itu merasakan perhatian yang secara terus-menerus tanpa adanya kasih sayang antara A dan si B, dan harus kita bagi rata. Agar kita mampu menguasai ini, guru juga harus memiliki beberapa teknik, teman-teman. Menghadapi 2 kelas atau lebih secara bersama-sama, kemudian mampu meyakinkan murid-murid bahwa seorang guru ada bersama mereka. Bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman, tetapi guru juga harus mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan kelas yang tepat. Nah, tindakan instruksional itu tindakan yang berlangsung berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum. Nah, seperti menjelaskan, memberikan tugas, atau mengajukan pertanyaan. Sedangkan tindakan pengelolaan, yaitu tindakan yang berkaitan dengan penciptaan dan pengambilan kondisi kelas yang secara optimal. Misalnya menunjukkan sikap tanggap dan peka, mengatur tempat duduk sehingga semua murid dapat melihat guru, memberikan petunjuk yang jelas, atau menegur murid yang selama pembelajaran itu ramai atau ribut selama pembelajaran berlangsung, mengunjungi murid yang sedang bekerja dalam kelompok atau bekerja secara individu. Hal ini juga merupakan salah satu contoh kita sebagai guru untuk memelihara kontak psikologis siswa secara berkelanjutan.
Keempat, ada dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, dalam pembelajaran, sumber dapat berupa peralatan dan sarana. Agar terjadinya WKA yang tinggi, semua jenis sumber tersebut harus kita manfaatkan secara efisien. Pada lingkungan, barang-barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat kita manfaatkan. Sehingga ketiga prinsip terdahulu dapat kita penuhi. Demikian juga ada orang dan waktu. Kita bisa memanfaatkan murid yang mempunyai kemampuan lebih tinggi, baik dari kelas yang sama maupun dari kelas yang lain. Nah, kemampuan ini kita manfaatkan sebagai tutor. Selanjutnya yaitu waktu yang harus kita alokasikan secara cermat sehingga menghasilkan WKA yang berkadar tinggi. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu memanfaatkan waktu secara efisien sehingga waktu yang terbuang dapat diperkecil, bahkan bisa kita hindari. Nah, teman-teman, dari keempat prinsip PKR ini tadi, masih ada satu prinsip lagi yang sangat perlu kita kuasai sebagai guru PKR, yaitu membiasakan murid belajar mandiri. Nah, sebenarnya merupakan akibat langsung dari keempat prinsip di atas yang telah kita bahas tadi. Nah, jika guru mampu menerapkan keempat prinsip tersebut, maka murid akan terbiasa belajar mandiri, akan memungkinkan guru PKR dalam mengelola pembelajaran secara lebih baik sehingga kadar WKA menjadi semakin lebih tinggi. Dengan demikian teman-teman, prinsip yang kelima ini akan terwujud jika guru dengan mantap jika menerapkan keempat prinsip terdahulu. Dengan kata lain, kelima prinsip ini saling berkaitan. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini tentang prinsip-prinsip yang mendasari PKR. Jika ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, bye-bye.